Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat-sobat HHM. Perkenalkan, nama saya Okta Afrizal Malna. Nah, di sebelah saya ini ada seorang dokter. Monggo diperkenalkan, dokter. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rozi. Nama panjangnya Dr. Farho Rozi, ya. Biasanya dipanggil Dr. Rozi saja cukup. Kebetulan saya salah satu dokter di PT Halim Hasanah Medika, di tempatnya adalah di Kabupaten Malang, Kecamatan Tajinan. Ya. Oke, di podcast kali ini kita mau membahas apa sih itu khitan. Nah, nanti dijelaskan oleh Dr. Rozi apa sih itu khitan. Jadi khitan itu apa sih, Dok? Bisa dijelaskan, dokter? Baik. Khitan itu kalau misalnya kita mau ngambil sebuah definisi dari beberapa sumber, itu menceritakan banyak hal, ya. Kata-katanya juga beda-beda, tapi poinnya adalah suatu alat kelamin laki-laki, ya, bisa kita sebut dengan penis, ya. Ini ilmu, ya. Penisnya itu ketika anak bayi baru lahir, itu kan ada kulit yang tersisa di ujung. Nah, kita sebut preputium bahasa medisnya. Nah, preputiumnya ini yang kita ambil. Salah satu tindakannya, ya, berupa sunat atau kita sebut juga khitan. Seperti itu kurang lebih. Oh gitu. Oke. Dari definisi itu manfaat khitan itu apa sih, Dok? Manfaatnya nih buat seorang laki-laki, apa harus khitan itu, bagaimana manfaatnya? Baik. Khitan ini manfaatnya sangat-sangat banyak. Oh gitu. Sungguh-sungguh luar biasa manfaatnya. Kita yang sudah dilakukan khitan, pastinya kita bisa melihat ujungnya itu kan kelihatan seperti helmnya, halus, tidak ada kulit yang tersisa. Ya. Kalau dibiarkan, ujungnya itu biasanya terjadi suatu infeksi. Ya, salah satunya manfaatnya adalah mencegah terjadinya infeksi di ujungnya penis tersebut. Ya, mencegah infeksi, termasuk kalau pada anak kecil biasanya kebanyakan infeksi. Jadi mencegah infeksi, ya, satu. Kemudian yang kedua, pada orang dewasa yang belum dikhitan, resiko untuk terjadinya infeksi menular seksual itu sangat tinggi. Jadi salah satu manfaatnya, ya, mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual. Gitu. Oke. Salah satunya itu. Terus selanjutnya adalah faktor kebersihan, itu sangat-sangat penting di situ. Oke, ya. Berarti itu khitan tuh sehat ya, Dok, buat seorang laki-laki itu. Apakah harus diwajibkan, dokter, untuk semua laki-laki itu melakukan khitan? Baik. Melakukan khitan bagi seorang laki-laki, apakah itu harus diwajibkan? Itu pertanyaannya, ya. Kita bisa masalah wajib, ya. Ini kan wajib itu kita lihat dari beberapa sumber, ya. Kalau memang dari Islam itu kan di hadis, adanya di hadis salah satunya setahu saya, ya. Disunahkan bagi laki-laki untuk melakukan khitan. Ya. Terus habis itu juga kalau di ini dari pandangan Islam, dari pandangan non-Muslim itu juga tidak ada kata-kata wajib. Tapi justru dilakukan khitan itu jauh lebih bagus. Sunnah ya, Dok, berarti, ya? Berarti kalau kita masukkan ambil dari Islam, itu saya pernah baca itu disunnahkan. Baik. Kita ambil kata-kata sunnah, jika dilakukan itu baik, ya. Jadi ada manfaatnya. Ketika diteliti pada medis kesehatan, salah satunya pencegahannya itu otomatis kan pencegahan infeksi tadi, ya? Pencegahan infeksi tadi. Iya. Artinya manfaatnya sangat banyak. Oke. Nah, ini banyak nih dari zaman ke zaman, banyak sekali metode-metode khitan nih, Dok. Ada apa aja sih? Mungkin ada yang laser, ada yang khitan pakai gunting. Bisa disebutkan apa aja, dokter? Kita
Kan di zaman-zaman ini kan banyak yang metode-metode baru ini, Dok. Baik. Metode-metode memang sangat-sangat banyak. Oh, gitu. Mungkin kita bahkan gini, kita tahu hitan metode baru atau tidaknya itu terkadang setiap pergantian zaman itu orang itu akan ketemu metode baru, metode gitu. baru, metode Iya, baru. iya. Ya, kalau yang dulu biasanya yang manual atau disebut dengan konvensional. Ya, konvensional. Biasanya gini, setelah dibius ya, terus digunting. Iya. Nah, manual. Oh, manual Nah, ya, itu dokter, ini. konvensional. Oh. Lah, berkembang lagi ada yang namanya laser. Laser, iya. Orang berpikir itu laser seperti cahaya yang dipotong, bukan. Ya, kalau laser itu sebetulnya kayak kawat besi yang dipanaskan itu, panas gitu? dia. Iya, iya. Memang ada alatnya sendiri, dia besi panas merah. Nanti setelah diklem atau jepit, kulit prepetiumnya itu, kulit ujung penisnya itu dipotong. Oh, begitu. Nah, biasanya kita pakai laser. Laser, Nah, iya. ya. Kenapa? Biasanya kalau laser jauh lebih bagus hasilnya daripada yang manual. Iya, iya. Ya, jadi pendarahannya itu sangat minim, bahkan hampir nggak ada pendarahannya. Jadi ketika pendarahannya nggak ada, hasilnya bagus. Darahnya nggak ada, otomatis kan pengerjaannya juga lebih gampang. Oh, gitu. Harapannya adalah hasilnya juga lebih bagus. Oh, jadi lebih bagus pakai metode laser ya, dokter ya? Metode laser, tapi tidak semuanya, tergantung kondisi pasien kadang-kadang. Oh, begitu. Nah, terus ada lagi yang lem. Di lem. Nah, Iya. ada yang metode lem Oh. dan lain-lain banyak. Itu Banyak ya? semua itu update. Cuma kalau di kita bisa cuma dua, konvensional sama Laser tuh tadi laser. ya, dokter ya. Ya, paling banyak itu kita yang memang rekomendasikan itu yang laser. Oh, begitu. Baik-baik. Kembali yang tadi, dokter, kalau khitan itu disunahkan bagi Baik. laki-laki muslim. Nah, ini ada suatu pertanyaan nih. Baik. Apa khitan itu harus orang muslim atau yang non muslim itu boleh khitan, dokter? Nah, kalau di hadis ya, kita kan sama-sama muslim. Iya. Bagi penonton yang bukan muslim ya, ini sebagai pengetahuan tambahan saja bagi kita yang muslim. Jadi gini, di muslim itu kata-katanya disunahkan. Iya, disunahkan. Nah, disunahkan ya. Itu pedoman bagi yang muslim. Apakah di yang non muslim apakah termasuk diwajibkan atau tidak disunahkan ya? Itu tergantung kepercayaannya dari masing-masing agama. Oh, Nah, tapi ya sepengetahuan saya itu yang pernah saya khitan itu bukan cuma muslim, non muslim juga ada. Ada ya, betul. Artinya Iya. banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang non muslim itu mereka juga khitan. Seperti itu. Baik. Karena manfaatnya, bukan karena hukumnya ya, tapi kebanyakan karena manfaatnya. Nah, seperti itu. Ini ada juga beberapa pertanyaan, dokter. Waktu khitan yang baik, akan ada khitan yang waktu masih setelah lahir atau di kalangan masyarakat masih banyak nih yang khitan waktu kelas 6 SD, begitu ada begitu. Itu yang baik itu bagaimana, dokter? Di waktu usia yang seberapa? Waktu usia yang seberapa? Gini, kalau di Islam kita kan memang pandangannya dua ya, satu dari medis, satu dari Islam. Sebetulnya kalau usia-usia yang masih itu tidak ada patokan ya, setahu saya ya. Memang ada usia-usia tertentu di jurnal-jurnal tertentu usia segini sampai segini. Tapi pada jurnal lain itu terkadang beda lagi usianya. Tapi biasanya ya yang bagus itu usia-usia kebanyakan itu balita. Oh, balita. Di bawah. Ya, tapi dok, ada beberapa pasien yang masih sangat bayi ya. Itu sudah dilakukan khitan, apalagi pas waktu lahir. Lahir langsung dihitan ya, tidak masalah. Tidak masalah. Ya, cuma yang paling bagus itu di bawah-bawah usia-usia masih bayi itu termasuk bagus. Kalau usia-usia SD itu gimana, dok? Ya bagus saja, tidak masalah. Ya. Tapi kan kenapa kok dibilang lebih bagus usia-usia masih bayi ya?
karena resiko untuk terjadi infeksinya lebih besar. Oh begitu. Ya, anak-anak kecil itu kan, anak kecil kan yang sudah SD dan lain-lain, mereka kan jaga kebersihannya terkadang masih kurang, masih main tanah dan lain-lain. Jadi resiko infeksinya itu lebih besar. Masa ya kita harus nunggu infeksi dulu baru tindakan. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik usia-usia masih bayi. Tapi tidak ada salahnya usia-usia SD apa nggak masalah. Iya, baik. Ini ada satu nih, mungkin adik-adik di sana mau kitan, takut. Dok, sakit gak nih kitan? Ya. Jelaskan dokter. Kan banyak yang nakut-nakutin, wah kitan nih sakit dok, kitan nih sakit dok. Ini bagaimana dokter? Baik. Mungkin ini lebih pengetahuan bagi orang tua yang di luar sana ya, yang punya anak-anak bayi. Ya, kalau anak kecil kan kita kan punya caranya masing-masing untuk merayu, tapi ini kan lebih tepatnya pengetahuan bagi orang tua. Ya. Sakit atau enggaknya, ya. Bias. Kalau saat dihitanya sebetulnya tidak sakit, sama sekali tidak sakit. Kalau cara biusnya pas. Ya memang yang sakit itu pas awal-awal dibius. Oh dibius itu. Dibius. Nah ada yang disuntik, ada yang juga sekarang pakai malah sistem bius yang sekarang itu tidak pakai jarum juga ada. Oh ada dokter. Ada. Namanya ilmu itu kan update terus. Iya betul. Iya update terus. Tapi kebanyakan di masyarakat kita, kebanyakan ya memakai itu yang pakai jarum. Pakai jarum. Lu dok, kenapa kok nggak pakai yang ada bentuknya itu ujungnya nggak ada jarumnya, tapi dia itu pakai tekanan. Jadi tekanan tinggi, gitu ya, tekanan. Jadi dia langsung tekanan airnya langsung tembus kulit. Oh begitu. Nah, jadi nggak ada jarumnya, pakai tekanan tinggi, jadi otomatis mati rasa di situ. Jadi nggak pakai jarum. Nah, kenapa dok nggak pakai itu semua? Ya semuanya itu berkaitan dengan ya ada, cuma di masyarakat kita masih kebanyakan pakai jarum. Ada kayak gitu, cuma saat ini sih yang saya temuin ya, kurang tahu teman-teman medis yang di luar sana sudah banyak memakai itu atau belum ya, tapi di sekitar yang tempat saya tinggal ini kebanyakan masih pakai jarum. Mungkin juga ya berkaitan dengan harga juga bisa gitu, karena alatnya juga agak mahal. Iya. Nah ini hati-hati, makanya jangan takut untuk kita. Nggak sakit kok ya dokter. Nanti daripada nggak kita nanti infeksi malah nanti sakit. Ya pokoknya intinya gini, yang sakit ketika pas dibius awal. Habis itu ya tidak sakit sama sekali kalau cara biusnya betul. Oke, itu tadi. Baik, itu tadi adalah seputar apa sih itu kitan, sudah dijawab sama dokter Fahrul Razi. Udah dok, terima kasih banyak ilmunya. Baik. Ya, semoga bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dokter. Ya, itulah teman-teman atau sobat-sobat HM seputar kitan kita. Nah, untuk podcast kita akhiri kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like and subscribe. Ya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.